Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siva Fauzia, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal rencana aksi program komunikasi yang telah saya rancang, yaitu berjudul Kampanye Komunikasi Literasi Keuangan Digital dan Pencegahan Kejahatan Siber bagi Ibu Rumah Tangga. Mari kita lihat realitas di sekitar kita terlebih dahulu. Saat ini, adopsi teknologi keuangan seperti mobile banking, e-wallet, hingga belanja digital berkembang sangat pesat. Namun sayangnya lompatan teknologi ini tidak diimbangi dengan literasi keamanan siber yang memadai di tingkat domestik ataupun keluarga. Fenomena yang saya temukan di lapangan menunjukkan bahwa penjahat siber kini jarang menyerang sistem keamanan bank yang kokoh, melainkan menyerang psikologis manusia. Masalah utamanya adalah banyaknya ibu rumah tangga yang menjadi korban penipuan karena ketidaktahuan mereka dalam membedakan informasi resmi dan manipulasi digital. Melalui program ini, saya menetapkan tujuan strategis yang terukur, yaitu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman dasar keamanan siber sebesar 50% di kalangan komunitas target dalam waktu 3 bulan. Saya ingin membentuk para ibu menjadi garda terdepan atau pelopor sadar siber lingkungan terkecil, yaitu keluarga mereka sendiri. Saya juga melakukan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan dan tantangan program ini. Kekuatan utama yang saya temukan adalah adanya struktur sosial yang sangat solid di kalangan ibu-ibu, seperti kelompok arisan, PKK, dan pengajian. Jaringan komunikasi organik ini sangat efektif untuk penyebaran informasi secara langsung dari mulut ke mulut. Namun tantangan terbesarnya adalah taktik penipuan siber yang terus bermutasi dengan cepat, mulai dari modus kurir paket, undian palsu, hingga ancaman instan yang memicu kepanikan audiens. Dari sisi psikografis khalayak, ibu rumah tangga usia 30 hingga 50 tahun cenderung menggunakan ponsel pintar secara aktif untuk kebutuhan praktis harian. Namun memiliki kecenderungan teknophobia atau rasa takut terhadap istilah-istilah teknologi yang rumit. Mereka juga memiliki tingkat kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap pesan yang diteruskan di grup WhatsApp tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Saya merancang strategi komunikasi berbasis edukasi komunitas dengan pendekatan persuasif yang humanis. Pesan kunci yang saya usung adalah jaga dompet digitalmu, amankan PIN-mu. Saya sengaja menghindari istilah teknis seperti two-factor authentication atau cybersecurity dan menggantinya dengan analogi domestik seperti menganalogikan PIN ATM dengan kunci pagar rumah. Untuk taktik komunikasinya, saya membagi ke dalam 2 lini aksi. Pertama, taktik offline yaitu program arisan cerdas siber. Saya akan hadir langsung di pertemuan RT atau RW untuk menghadapkan workshop interaktif di mana para ibu diajak melakukan simulasi langsung atau role play menghadapi telepon penipu. Yang kedua, saya menggunakan taktik digital. Saya memproduksi konten mikrovisual berupa infografis, gambar tunggal yang ringkas. Konten ini saya desain dengan format yang ramah bagi ibu-ibu sehingga memicu mereka untuk membagikannya kembali secara sukarela ke grup-grup WhatsApp keluarga ataupun Facebook. Saya telah menyusun lini masa pelaksanaan program yang terbagi menjadi 3 bulan secara terstruktur. Pada bulan pertama, fokus saya adalah pada tahap praproduksi, yaitu menyusun modul saku fisik berjudul Panduan Anti Tipu Digital. Bersama dengan ahli siber, sekaligus melakukan pendekatan birokrasi ke ketua RW dan pengurus PKK setempat. Di bulan kedua adalah fase eksekusi atau aktivasi lapangan. Saya akan menjalankan workshop arisan cerdas siber secara maraton di beberapa titik komunitas target. Dan pada bulan ketiga, saya fokus pada pemeliharaan pesan melalui sirkulasi konten di grup WhatsApp yang telah dibentuk, sekaligus melakukan rekapitulasi data. Terkait anggaran biaya, saya merancangnya secara efisien dan tepat sasaran. Alokasi dana terbesar akan saya arahkan untuk cetak buku panduan secara fisik agar bisa dibawa pulang dan disimpan oleh para ibu rumah tangga, serta pengadaan logistik kegiatan workshop komunitas. Dan terakhir yaitu proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan program ini berjalan sesuai jalurnya dan mencapai target.
Proses monitoring akan saya lakukan setiap minggu dengan memantau keaktifan grup WhatsApp Alumni Workshop. Saya akan melihat apakah para ibu sudah mulai kritis melaporkan atau berkonsultasi ketika mereka menemui pesan atau telepon yang mencurigakan di ponsel mereka. Sedangkan untuk evaluasi akhir, saya menerapkan metode kuis visual interaktif berupa pretest sebelum workshop dimulai dan post-test setelah workshop selesai. Dari perbandingan nilai tersebut, saya bisa mengukur secara kuantitatif apakah terjadi peningkatan pemahaman literasi siber pada khalayak sasaran. Dan untuk kesimpulan dari proposal ini adalah ketika kita berhasil mengedukasi seorang ibu mengenai keamanan digital, kita tidak hanya melindungi satu individu, melainkan sedang menyelamatkan seluruh anggota keluarga dari ancaman kejahatan siber. Demikian paparan rencana aksi program komunikasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.